Adek kenapa? Lo kok bisa, Dek? Emang materinya mengenai apa? Mengenai esai. Adek mau tahu apa itu esai? Boleh? Memperdalam tentang mengenai materi esai. Oke, mari kita jelaskan mengenai materi esai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 3. Kami akan membahas tentang esai dengan saya Siti Aulia Hutauruk dan rekan-rekan saya Mesyadi, Aya Zailani, Amalia Sulka, dan yang terakhir Ananda Suci Makfiro. Jadi, pengertian dan manfaat esai akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian esai. Esai yang berasal dari bahasa Inggris, yang artinya itu karangan. Sedangkan dalam bahasa Latin, esai itu berarti suatu sastra. Jadi, kita simpulkan, pengertian esai itu adalah suatu karangan bebas yang bertujuan subjektif berdasarkan sudut pandang penulis terhadap suatu topik atau masalah yang diangkat. Manfaat dari esai. Yang pertama, manfaat esai itu bisa berbagi pengalaman, ide pada orang lain dari sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, manfaat dari esai itu yaitu jembatan antara satu pihak dengan pihak lain di masyarakat untuk menjadi bahan pertimbangan semua pihak. Dan yang ketiga, manfaat dari esai, solusi baru yang dapat merealisasikan penyeimbang antara kenyataan dan harapan. Materi selanjutnya tentang struktur esai dan contohnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mesyadi. Dan nanti terakhir akan ditutup oleh pembawa materi terakhir, yaitu Amalia Sulka. Kepada rekan saya, Mesyadi, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai struktur dan contoh esai. Struktur esai. Struktur esai terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi atau pembahasan, dan yang ketiga ada kesimpulan atau penutup. 1. Pendahuluan. Kita dapat mengungkapkan topik atau tema yang hendak kita bahas dalam keseluruhan esai melalui bagian pendahuluan. Bisa dibilang, unsur yang terdapat pada bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang dan juga pendapat si penulis mengenai tema esai yang nantinya akan dibahas secara lebih rinci pada bagian selanjutnya. Pendahuluan adalah pengantar kepada pembaca untuk memahami topik yang akan dibahas, sehingga nantinya para pembaca menjadi lebih mudah untuk memahami isi dari esai tersebut. 2. Isi atau pembahasan. Pada bagian isi dan pembahasan inilah, bagian esai dijelaskan secara lebih rinci. Dalam bagian ini, penulis dapat menggambarkan opini yang ada di kepala si penulis untuk dituangkan secara kronologis atau berurutan sesuai dengan ide yang telah disusun dalam kerangka kerja sebuah esai. 3. Kesimpulan atau penutup. Bagian terakhir dari sebuah esai adalah kesimpulan atau penutup. Bagian ini berisi rangkuman dan juga ringkasan yang sebelumnya sudah dikatakan dalam pendahuluan dan pembahasan. Untuk contoh esai, kita bisa melihat gambar berikut ini. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aya Zailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang giliran saya akan menjelaskan tentang kebahasaan dan sistematika dan juga ciri-ciri esai. Nah, tentang ciri-ciri esai yang terlebih dahulu saya jelaskan. Yang pertama itu ada berbentuk prosa, artinya dalam bentuk komunikasi biasa, menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figuratif. Yang kedua itu memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya yang khas, yang membedakan tulisannya dengan penulis yang lain. Yang ketiga,
selalu tidak utuh. Maksudnya adalah penulis memilih segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Penulisan memiliki aspek tertentu untuk disampaikan kepada para pembaca. Yang keempat, memenuhi keutuhan kriteria penulisan. Walaupun esai adalah tulisan yang tidak utuh, namun harus memiliki kesatuan dan memenuhi syarat penulisan, mulai dari pendahuluan, pengembangan sampai ke pengakhiran. Di dalamnya terdapat koherensi dan kesimpulan yang logis. Penulisan harus mengemukakan argumennya dan tidak membiarkan pembaca tergantung di awang-awang. Nah, yang kelima itu ada singkat. Maksudnya adalah dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Dan yang terakhir atau yang keenam, mempunyai ciri pribadi yang membedakan esai dengan jenis karya sastra yang lain. Ciri personal dalam penulisan esai adalah pengungkapan penulis tentang kediriannya, pandangannya, sikapnya, pikirannya, dan dugaan kepada pembaca. Dan yang terakhir itu adalah tentang kebahasaan esai. Kebahasaan esai itu terdiri dari menggunakan penanda kalimat opini, menggunakan kalimat yang efektif dan tidak ambigu. Yang ketiga, menggunakan kata yang sifatnya baku sesuai aturan dengan penulisan yang tepat. Terima kasih. Dari penjelasan rekan-rekan saya sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu bagian penutup. Di bagian penutup kali ini saya akan membawakan 2 materi. Yang pertama, materi jenis-jenis esai. Yang kedua, cara penulisan esai yang baik dan benar. Sudah penasaran? Yuk langsung saja. Jadi, jenis-jenis esai terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, jenis esai deskriptif. Yang kedua, jenis esai argumentatif. Yang ketiga, jenis esai kritik. Dan yang terakhir, jenis esai watak. Jenis esai deskriptif. Arti dari jenis esai deskriptif adalah salah satu esai yang berisikan tentang mendeskriptifkan suatu subjek atau objek yang menarik penulis untuk dibahas lebih teliti. Yang kedua, jenis esai argumentatif. Arti argumen yaitu berpendapat, beropini, yang artinya jenis esai ini berisikan opini seseorang terhadap suatu topik yang hangat diperbincangkan di masyarakat. Yang ketiga, jenis esai kritik. Dengar kata kritik, tentunya terlintas kata netizen. Netizen? No, jadi bukan netizen ya. Yang dimaksud jenis esai kritik di sini adalah jenis esai yang berisikan kritikan seseorang terhadap sebuah karya sastra, bukan postingan seseorang. Nah, yang terakhir adalah jenis esai watak. Yang dimaksud dengan jenis esai watak adalah esai yang berisikan tipe atau watak seseorang dalam suatu isu kepada pembaca. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu contoh penulisan esai yang baik dan benar seperti berikut. Nah, demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi esai. Jadi mulai sekarang tidak ragu lagi kan saat menulis esai yang baik dan benar. Mengapa menulis esai sangat penting? Karena menulis esai diperlukan dalam melamar beasiswa ataupun melamar pekerjaan. Jadi karena sudah memahaminya, tentunya sobat tidak bingung kan? Seperti cuplikan yang di awal video? Pastinya tidak dong. Nah,
Demikian penjelasannya, tetap semangat, terus belajar, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.